Pohon cemara di tepi rawa, buku tersusun di atas meja. Di kamar indah, tenangkan jiwa, tempat inspirasi untuk bekerja. Bunga mawar harumnya semerbak. Intip jendela, ada Pak Lurah. Jaga diri haruslah bijak, agar masa depan kita cerah. Lampu kamar terlilit pita, cahayanya menyejukkan hati. Jika tekun mengejar cita-cita, masa depan cerah pasti menanti. Duduk di kursi sambil mencatat, tiba-tiba ada tamu. Dengarlah pesan penuh nasihat, di kamar merenung tiada jemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Ahadi Sulisusiawan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Apresiasi Puisi. Perkenalkan, nama saya Junita Guria, dan di sini saya akan menyampaikan penjelasan serta narasi terkait pantun yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Jadi di sini saya memilih pantun nasihat dan juga diselingi oleh footage atau pengambilan gambar video yang menunjukkan jenaka. Nah, saya juga mengambil pantun nasihat ini berbasis ruang estetik atau kamar indah. Pantun ini diciptakan sebagai representasi visual dan filosofis dari ruang pribadi saya sebagai kamar tidur yang nyaman dan tertata rapi. Hal ini tentunya seringkali menjadi simbol ketenangan atau yang dikenal dengan generasi Z, self-care, dan sebagai pusat produktivitas bagi generasi muda saat ini. Dan selain itu, dua alasan lainnya mengapa saya memilih membuat serta membacakan pantun ini. Yang pertama adalah terkait relevansi visual. Kamar yang di-set up atau diatur dengan sedemikian rupa dalam konteks indah atau estetik adalah lokasi yang ideal untuk mengekspresikan bahwa inspirasi sangat positif seringkali muncul dari lingkungan yang terasa nyaman dan juga mendukung refleksi diri. Lalu alasan yang kedua adalah terkait pesan mendalam. Nah, pantun ini bukan hanya bercerita tentang keindahan fisik, tetapi tentang pantun nasihat yang menekankan bahwa self-care dan ketekunan dalam belajar seperti produktif adalah kunci untuk meraih cita-cita, karena kamar menjadi saksi dan pendukung utama dari perjalanan tersebut. Baik, poin selanjutnya adalah penentuan genre pantun. Berdasarkan keseluruhan isi dan pesan yang disampaikan, pantun ini tergolong ke dalam satu, jenis pantun yaitu pantun nasihat. Yang kedua, kelompok usia atau bisa dikategorikan pantun ini merupakan pantun yang ditujukan untuk remaja ataupun orang muda. Hal ini karena fokus utama pantun adalah memberikan wejangan tentang pentingnya menjaga diri, ketekunan, dan mengejar masa depan yang cerah. Baik, poin selanjutnya saya akan menganalisis makna per bait. Untuk bait yang pertama adalah ketenangan dan produktivitas. Pada bagian sampiran berkata demikian, pohon cemara di tepi rawa, buku tersusun di atas meja. Nah, sampiran menggambarkan suasana tenang dan lingkungan yang rapi atau siap untuk belajar. Lalu terkait isi, di kamar indah tenangkan jiwa, tempat inspirasi untuk bekerja. Makna dari isi adalah pesan utama dari bait ini, bahwa kamar yang indah dan nyaman adalah sebuah tempat perlindungan. Nah, ini berfungsi sebagai tempat untuk menenangkan jiwa dari hiruk-pikuk di luar sana, sekaligus menjadi pusat inspirasi yang mendukung kegiatan belajar, merenung, ataupun bekerja. Selanjutnya, untuk bait yang kedua adalah terkait prioritas diri dan masa depan. Pada sampiran di bait kedua berkata, bunga mawar harumnya semerbak,
intip jendela, ada Pak Lurah. Sampiran ini menarik perhatian dengan rima AB yang indah dan juga diselipkan sedikit jenaka atau komedi di dalamnya. Terkait isi, jaga diri haruslah bijak agar masa depan kita cerah. Makna dari isi ini adalah memberikan nasihat yang tegas bahwa kunci menuju masa depan yang cerah adalah self-care yang bijaksana, yaitu menjaga diri kita tentunya haruslah bijak. Artinya, kita juga harus pandai mengatur waktu, energi, dan kesehatan mental agar tetap fokus dan optimis dalam meraih tujuan. Baik, yang ketiga adalah terkait ketekunan dan hasil. Sampiran berisi, lampu kamar terlilit pita, cahayanya menyejukkan hati. Hal ini tentunya menggambarkan suasana kamar yang lembut dan nyaman secara visual dengan cahaya yang menenangkan hati. Terkait isi berbunyi demikian, jika tekun mengejar cita-cita, masa depan cerah pasti menanti. Makna dari isi adalah memperkuat pesan dari bait sebelumnya. Ketekunan adalah prasyarat sukses. Lingkungan yang nyaman, yang digambarkan dengan cahaya yang menyejukkan hati, adalah pendorong agar seseorang betah berlama-lama dan tekun dalam proses belajar, sehingga hasil atau masa depan yang cerah pasti akan datang. Baik, yang selanjutnya adalah bab 4 atau penutup dan refleksi diri. Sampiran berbunyi demikian, duduk di kursi sambil mencatat. Tiba-tiba ada tamu. Hal ini mendeskripsikan aktivitas di kamar seperti mencatat yang kemudian terganggu oleh aktivitas luar seperti tamu. Menekankan juga pentingnya waktu pribadi dan ruang pribadi. Lalu isinya berbunyi demikian. Dengarlah pesan penuh nasihat, di kamar merenung tiada jemu. Makna dari bait penutup ini merangkum seluruh pesan. Ini adalah ajakan untuk selalu mendengarkan nasihat, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Kamar yang nyaman adalah tempat refleksi kita untuk bisa merenung tanpa merasa bosan dan jemu, mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia luar. Baik rekan-rekan sekalian, setelah saya menganalisis keempat bait pantun yang sebelumnya, saya akan menarik benang merah dari pesan yang terkandung di dalamnya. Terkait kesimpulan mendalam, yang pertama, kamar sebagai sumber daya. Sumber daya di sini adalah menyatakan bahwa pantun ini tidak sekadar bicara tentang dekorasi, tetapi tentang fungsi kamar. Bait pertama secara eksplisit menyebut bahwa kamar sebagai tempat inspirasi untuk bekerja dan tenangkan jiwa. Ini mengajarkan kita bahwa produktivitas sejati hanya akan lahir dari keterangan batin. Sebelum kita menghadapi hiruk-pikuk dunia, kita harus mengisi energi jiwa kita di ruang yang nyaman. Bait keempat menutupnya dengan menekankan bahwa kamar adalah tempat refleksi, tempat kita merenung tiada jemu dan mendengarkan nasihat. Ini adalah pesan penting bagi kaum muda untuk memulai kualitas hidup dari kualitas ruang pribadi kita. Yang kedua, dan poin selanjutnya, kunci masa depan adalah keseimbangan. Pada bait kedua, memberikan nasihat kritis yang berbunyi demikian. Jaga diri haruslah bijak. Pesan ini sangat relevan. Masa depan yang cerah, kata pantun ini, bukan hanya didapatkan dari bekerja keras tanpa henti, tetapi juga dari kebijaksanaan dalam menjaga diri. Kita diajarkan untuk seimbang. Keindahan kamar adalah wujud visual yang mendukung pikiran jernih, yang pada akhirnya akan menghasilkan keputusan dan langkah yang bijaksana. Poin selanjutnya yaitu poin ketiga, ketekunan adalah jembatan utama. Pada bait ketiga, pesan klimaks berada di bait tersebut, yang berbunyi demikian, jika tekun mengejar cita-cita, masa depan cerah pasti menanti.
Melalui metafora cahaya menyejukkan hati, dari lampu kamar, pantun ini menegaskan bahwa lingkungan yang kondusif atau kamar yang indah berfungsi sebagai satu di antara pendorong ketekunan. Ia membuat kita betah belajar dan tekun dalam proses, karena ruang itu sendiri sudah memberikan kenyamanan emosional. Nasihatnya jelas, keindahan dan kenyamanan hanyalah alat, ketekunan yang menjadi jembatan menuju keberhasilan. Dan nasihat keseluruhan dapat ditutup oleh keempat bait ini merangkum sebuah nasihat remaja yang utuh. Mereka mengajarkan kita untuk mengubah kamar dari sekadar tempat tidur menjadi sebuah markas besar untuk pengembangan diri. Pesan utamanya adalah, rawatlah ruang pribadi Anda, karena dari sanalah akan lahir ketenangan jiwa. Dari ketenangan jiwa akan muncul ketekunan yang konsisten. Dan dari ketekunan yang konsisten, sudah pasti cita-cita dan masa depan yang cerah akan menanti.